Halo, salam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Voldo Sidaputar. Selamat datang di channel Elia Ministry Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting di dalam kehidupan perjalanan iman kita yang saya kasih judul Skandal dan Mengampuni. Seru ya, skandal dan mengampuni. Ayo kita bahas sama-sama. Ayat referensi kita yang akan kita baca pada saat ini adalah di Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada kata penyesatan dan menyesatkan di sana. Ya, di dalam bahasa Inggris, New King James Version, dia pakai kata offense. Ya, di dalam Berean Study Bible, dia memakai kata stumbling block. Ya, jadi kata inilah yang diterjemahkan dengan batu sandungan. Cukup sering dengar ya, stumbling block yang artinya adalah batu sandungan. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata stumbling block ini ya atau batu sandungan ini, inilah yang disebut dengan skandalon ya. Kalau kata kerjanya disebut skandalizo ya. Jadi dari sinilah turunan kata yang sering kita dengar, yang saya sebutkan tadi judulnya adalah skandal ya, skandal. Nah, artinya adalah arti dari skandal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang membuat reputasinya hancur. Ya, yang membuat reputasinya hancur. Itu artinya dari kata skandal. Saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara ada 4 makna dari kata skandalon ini. Ya, yang pertama, saya sudah jelaskan tadi, skandalon itu artinya adalah perangkap atau jerat yang ditaruh di atas tanah, di mana tujuannya adalah untuk menangkap hewan. Ya, itu pengertian pertama dari skandalon. Ya, saudara-saudara, perkataan, perilaku kita itu kita harus jaga baik-baik. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi jerat atau perangkap kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada orang-orang lain. Ya, ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh sekali. Yang kedua adalah tindakan atau perkataan yang menghina. Ya, itu arti kedua daripada skandalon. Tindakan atau perkataan yang menghina. Hati-hati lagi, kembali saya peringatkan, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita jangan sampai menunjukkan penghinaan kepada orang lain. Menghina itu apa sih? Ya, menghina itu adalah menempatkan orang lain pada posisi yang lebih rendah dan tidak seharusnya. Ya, itu arti kata menghina. Saudara-saudara, saya ada baca sebuah artikel ya, di mana di situ diceritakan ada seorang ibu ya, dia punya anak. Nah, mungkin anak ini di sekolah nakal ya, namanya juga anak-anak kecil ya, masih nakal ya, suka nakal gitu. Tapi ibu ini suka sekali ngomong, mungkin karena emosi, jadi dia katakan kepada anaknya ini, kamu bodoh, kamu tolol, kamu kurang ajar, kamu dasar ya, kamu anak tak tahu diri. Nah, jadi perkataan-perkataan ini terekam di bawah otak bawah sadar anak ini. Kalau itu dikatakan terus-menerus, saudara-saudara, terus-menerus dikatakan, akhirnya perkataan-perkataan ini mengubah pola pikirnya. Akhirnya dengan pola pikir yang dikatakan oleh mamanya ini, dia memandang dirinya tanpa sadar, akhirnya dia memandang dirinya seperti yang mamanya katakan. Nah, disinilah perkataan mamanya ini
sudah menjadi penyesat, sudah menjadi skandalon kepada anak ini, sehingga anak ini memandang dirinya tidak pada posisinya, tidak pada porsi yang tepat. Akhirnya anak ini memandang dirinya sangat rendah, memandang dirinya dengan kata-kata yang mamanya katakan. Nah, ini arti kedua daripada skandalon. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan kata-kata kita, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, apa yang kita katakan kepada orang lain. Jangan sampai menghina saudara-saudara, jangan sampai memaki-maki, jangan sampai menempatkan orang lain di tempat yang tidak seharusnya oleh karena perkataan-perkataan kita. Kemudian yang ketiga, arti daripada kata skandalon ini adalah suatu tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi berdosa. Ya, tindakan yang menyebabkan orang lain yang menjadi berdosa. Nah, orang lain bisa menjadi berdosa, sadar tidak sadar itu bisa jadi karena mungkin kita rayu, ya, dibujuk atau digoda, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita menyebabkan orang lain jadi berdosa oleh karena perkataan kita, oleh karena rayuan kita, ya. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, ini harus hati-hati, ya. Jangan sampai menggoda sehingga menyebabkan orang lain menjadi berdosa. Kemudian yang terakhir adalah keempat, skandalon juga artinya adalah perkataan yang keji, ya. Bisa aja sesuatu itu menurut kita, ya, menurut saya atau menurut saudara-saudara itu baik. Menurut kita, perilaku kita baik, apa yang kita lakukan itu benar menurut kita itu fine-fine saja, tapi ternyata hal-hal yang kita lakukan adalah kekejian di hadapan Tuhan, ya, kekejian di hadapan Tuhan. Itu kurang lebih ada 4 kata skandalon yang bisa saya jelaskan. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, jadi terlihat bahwa background daripada percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah bahwa Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka ini merasa dirinya yang paling benar, ya. Arogansinya itu luar biasa, ya, merasa diri mereka paling hebat, ya. Tidak mau menerima orang lain apa adanya, ya, tidak mau mengampuni, ya. Nah, sikap-sikap seperti ini yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi saat itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Nah, jadi penerapannya di dalam kehidupan kita, jadi kita ini, ya, sebagai orang-orang percaya, para hamba-hamba Tuhan, ya, saya mengatakannya terkhusus kepada 5 jawatan itu, ya, yang di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan di situ ada para rasul, para nabi, para gembala, pengajar dan penginjil. Kita yang mengatakan diri hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di mimbar, para worship leader yang melakukan mentoring, ya, para pemimpin-pemimpin pembelajaran Alkitab. Nah, kita tidak boleh, ya, sekalipun ada embel-embel jubah rohani atau hamba Tuhan, gelar-gelar teologis, kita tidak boleh menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang kita gembalakan. Kita harus sangat berhati-hati sekali supaya kita tidak menjadi stumbling block, batu sandungan bagi umat-umat orang-orang yang Allah percayakan untuk kita gembalakan. Kita kembali ke ayat referensi kita tadi. Di Matius 17 ayat 1 tadi dikatakan di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah sangat memperingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin tidak akan ada skandalon ini. Jadi itu sudah pasti ada di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus sudah memperingatkan, hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Jagalah dirimu. Dikatakan di ayat 3, jagalah dirimu, ya. Jangan sampai kita, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku skandalon. Di ayat 1 tadi, di dalam Lukas 17 ayat 1 tadi, dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, saya harus bahas ini, yaitu ada hubungan yang sangat luar biasa antara murid dengan guru, ya. Di dalam bahasa Inggris, kata murid ini disebut dengan disciples, ya, disciples.
Kalau di dalam bahasa Yunani, disciples ini disebut dengan matetes, ya, matetes, dan kata kerjanya itu adalah mantano, ya, mantano. Jadi arti kata disciple atau murid ini adalah seseorang yang belajar kepada gurunya. Jadi ada interaksi, aksi, dan reaksi dari antara guru dan murid. Dari sisi murid, ada proses belajar yang dilakukan kepada gurunya, ya, supaya pengetahuannya bertambah, supaya ilmunya bertambah, supaya pengalamannya bertambah, ya. Jadi ada proses interaksi yang mereka lakukan. Jadi dari sisi murid, aspek berikutnya adalah seorang murid, dia pasti meniru gurunya. Dia pasti mencontoh lifestyle daripada gurunya, ya. Nah, sedangkan dari sisi guru harus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar, ya, ilmu-ilmu yang benar. Dia harus mencontohkan contoh-contoh kehidupan yang benar, lifestyle yang benar kepada muridnya, ya. Itu prinsip yang harus dipegang dari seorang guru, ya. Jadi yang mendengar perintah ini secara langsung adalah Petrus. Makanya Petrus menuliskan di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4, ya. Dikatakan di situ, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan dapat layu. Di ayat 3 dikatakan teladan, ya. Jadi Petrus sebagai orang yang menerima pengajaran ini secara langsung daripada Yesus, di mana dia sudah melihat teladan yang luar biasa yang dicontohkan Yesus kepada dia, dan ini juga yang dia sampaikan, ya, lewat suratnya kepada para hamba-hamba Tuhan. Dikatakan kepada para penatua, ya, kepada kita para pelayan-pelayan Tuhan, jadilah teladan. Saudara-saudara, kata teladan ini di dalam bahasa Inggris disebut example, ya. Di dalam bahasa Yunani itu tupos, ya. Tupos itu artinya pola, ya, pattern, ya, pola, pattern, figur, model, ya, itu arti daripada tupos, ya, pola, pattern, figur, model yang benar, ya. Jadi setiap kita, setiap guru, setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap para ayah, para papa, para mama, kita semuanya harus menjadi tupos yang benar, tupos yang tepat, tupos yang sesuai dengan firman Tuhan, yang memberikan contoh-contoh lifestyle supaya itu bisa ditiru oleh orang lain. Justru dari apa yang Petrus katakan ini, kita tidak boleh menjadi stumbling block, kita tidak boleh menjadi skandalon, saudara-saudaraku. Tapi kita harus bersungguh-sungguh how to be a good tupos in our life. Kita harus menjadi suatu contoh, teladan, pattern yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat referensinya kita baca tadi, di ayat 2 dikatakan, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi, Yesus memperingatkan ada hukuman terhadap orang-orang, terhadap pelaku-pelaku skandalon ini. Yaitu dikatakan di situ, baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Saudara-saudara, batu kilangan ini dalam bahasa Inggris heavy milestone, ya, atau dalam bahasa Yunani mulos onikos, ya. Kalau saudara-saudara pernah lihat batu kilangan, jadi di Timur Tengah sana zaman itu, ya, konteks secara budaya saat itu, batu kilangan itu adalah batu yang dipakai untuk menggiling gandum. Jadi gambarannya itu ada batu besar di bawahnya sebagai tatakan untuk gandum. Baru di atas batu besar ini ada nanti sebuah batu yang cukup berat, dan ini yang
diikatkan pakai tali dan kayu ke leher daripada keledai, ya. Nanti keledainya muter mengelilingi batu besar ini, dan batu yang berat inilah yang akan menekan gandum ini waktu digiling. Nah, jadi yang disebut dengan batu kilangan itu adalah batu yang di tengah tadi, batu yang ini cukup berat, ya. Makanya sampai keledai yang menggerakkannya. Nah, Yesus katakan batu ini yang diletakkan di leher seorang skandalon dan dia dilemparkan ke dalam laut, ya. Jadi sungguh ngeri, saudara-saudaraku. Jadi hukuman ini saat itu, ya, pada zaman itu batu kilangan ini diikatkan kepada leher seseorang yang bersalah. Ini menunjukkan suatu hukuman yang sangat berat karena melakukan kesalahan yang sangat berat, ya. Jadi budaya hukuman ini waktu itu adalah budaya Yunani dan juga Aram saat itu, di mana hukuman diikatkan batu pada lehernya, dilemparkan ke laut adalah khusus untuk pelaku-pelaku kejahatan yang dimana kejahatannya sangat besar. Jadi sangat mengerikan, saudara-saudara. Ya, jadi objek dari skandalon ini di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi ada dua, ya. Objeknya ada dua, ya. Nah, yang pertama dikatakan anak-anak kecil. Nah, kalau kita baca, ya, skandalon ini, cerita yang kita baca tadi, ini paralel, ya, ayat ini paralel di kitab Injil Matius 18 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara-saudara bisa baca. Nah, di dalam Injil Matius ini, di situ Yesus berkata, jikalau ada yang menyesatkan salah satu anak kecil, ya, dia memakai kata anak kecil. Nah, sementara di dalam Lukas 17 ini dia memakai kata, Yesus memakai kata daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, ya. Jadi saya katakan tadi ada dua objek dari skandalon ini, ya. Yang pertama adalah anak-anak kecil. Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, anak kecil ini memakai kata paidion, ya, paidion. Jadi paidion ini usianya kurang lebih antara 7 sampai 12 tahun. Nah, jadi usia 7 sampai 12 tahun ini adalah usia emas, saudara-saudara. Usia emas maksudnya usia yang sangat-sangat potensial sekali, usia yang sangat-sangat penting sekali, di mana anak-anak ini ditanamkan prinsip-prinsip kebenaran, ditanamkan cara-cara hidup, pengajaran-pengajaran yang benar. Karena di usia-usia inilah anak-anak ini menyerap begitu banyak sehingga mereka harus sungguh-sungguh dibekali di usia ini. Jadi penting sekali para orang tua, kita para pendidik-pendidik, para guru-guru sekolah di usia ini harus sungguh-sungguh mengajarkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan kepada anak-anak, ya. Jadi justru di usia-usia ini tidak boleh, ya, tidak boleh ada skandalon, tidak boleh ada pencontohan-pencontohan yang tidak benar, karena anak-anak itu akan mengingat, merekam di dalam kehidupannya apa yang pernah dia pelajari, ya. Jadi objek pertama adalah anak-anak, ya, anak-anak secara usia, ya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi orang yang lemah. Nah, Yesus katakan orang yang lemah. Di dalam bahasa Yunaninya disebut mikros, ya, mikros. Nah, arti kata mikros ini adalah secara hierarki dia lebih rendah, ya. Secara jumlah dia lebih sedikit, minoritas, ya. Secara usia dia lebih muda. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi mikros ini berbicara tentang orang-orang yang usia rohaninya lebih muda, orang-orang yang usia perjalanan imannya masih di awal-awal. Jadi orang-orang petobat-petobat baru, ya, di mana petobat-petobat baru, orang-orang yang masih awal di dalam Kristus, orang-orang yang masih bertobat, baru bertobat. Biasanya orang-orang yang belum dewasa secara rohani, biasanya imannya itu labil, ya, mudah diombang-ambingkan, ya, mudah ikut sana sini, mudah terpengaruh oleh gaya-gaya hidup yang tidak benar. Nah, ini yang Yesus maksudkan orang yang lemah, mikros, ya. Orang-orang yang seperti ini yang saudara-saudara perlu kita perhatikan. Ya, kita tidak boleh memberikan contoh-contoh hidup, kita tidak boleh menjadi batu sandungan skandalon kepada orang-orang yang sedang bertumbuh imannya. Orang-orang yang sedang mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ya, kita tidak boleh membuat mereka tersandung karena mereka justru harus disuplai dengan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya mereka terus bertumbuh, ya. Justru jangan dipatahkan iman mereka, jangan mereka dibuat tersandung, jangan mereka dibuat kecewa karena melihat contoh-contoh teladan-teladan yang tidak benar dari hamba-hamba Tuhan, dari pembimbing-pembimbing mereka. Hal berikutnya yang Yesus ajarkan, selain tadi masalah skandalon tadi, hal berikutnya adalah masalah menegur, ya. Di ayat 3 dikatakan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, kata tegurlah ini adalah memakai kata epitimao, ya. Dari dua kata, epi dan timao, ya. Epi itu artinya cocok, suitable on, ya. Sedangkan timao sesuai dengan nilai atau bobotnya. Jadi, Yesus mau katakan, kalau ada orang-orang yang saudara-saudara kita yang melakukan skandalon, ya, tindakan-tindakan skandalon, ya, Yesus katakan tegur, harus ditegur, ya, karena itu dosa, ya. Jadi dosa itu harus ditegur, saudara-saudara, ya. Dosa itu tidak bisa dibiarkan. Tapi Yesus katakan tegurlah, ada caranya, ya, suitable on, yang cocok. Jadi ada kesalahan-kesalahan, ya, mungkin ditegur dengan cara-cara yang lebih lembut, ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan mungkin karena sudah terlalu berat harus ditegur dengan cara yang keras dan lebih tegas. Nah, itu maksudnya. Jadi Yesus katakan, tegurlah saudaramu yang melakukan skandalon, ya. Kemudian, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia, ya. Ampunilah. Forgive. Di dalam bahasa Yunani disebut aphiemi, ya, aphiemi, ya. Ini adalah kata kerja, berarti suatu tindakan yang dilakukan, ya. Kalau ada saudara-saudara kita melakukan skandalon dan dia minta maaf, dia minta ampun, dia mengakuinya, Yesus katakan harus diampuni, ya. Kata mengampuni ini artinya melepas, ya, lepaskan, tidak memenjarakan seseorang lagi di dalam pikiran kita, ya. Jadi kita tidak memenjarakan orang itu di dalam hati kita. Jadi orang yang mengampuni, ya, adalah orang yang melepaskan, ya, tidak memenjarakan pelanggaran, kesalahan orang itu, perbuatan orang itu lagi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita ingat-ingat, ya. Ilustrasi seperti seorang tawanan yang ada di dalam penjara, ya, pintunya dibukakan dan dibiarkan dia pergi, dilepaskan, tidak dikurung lagi, ya. Itu prinsip mengampuni, ya. Yesus katakan ampunilah, lepaskan, ya, lepaskan. Jadi prinsip mengampuni adalah melepaskan kesalahan orang itu, orang yang berbuat salah kepada kita itu kita lepaskan, ya. Kita tidak penjarakan di dalam hati dan pikiran kita, ya. Bahkan dikatakan jika 7 kali saudaramu orang itu melakukan skandalon, harus tetap diampuni, saudara-saudara, ya. Jadi ingat, ya, baik-baik, kita harus mau mengampuni. Kita kembali ke ayat 3 di mana Yesus katakan jagalah dirimu, ya. Take heed to yourself, ya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan proseko, ya. Proseko ini artinya adalah dari dua kata, pros dan eko. Pros artinya toward, ke depan, eko artinya ability. Jadi Yesus katakan engkau harus punya ability, kemampuan, kecakapan untuk bisa melihat goal, ya, melihat goal, sasaran ke depan. Goal kita apa? Supaya kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, tidak menjadi skandalon. Jadi dalam hal ini Yesus mau katakan, engkau harus diperlengkapi, engkau harus punya kemampuan, engkau harus punya ability, supaya engkau tidak menjadi skandalon, ya. Nah, ability apa yang harus kita miliki? Ya, kita harus belajar firman, saudara-saudara. Kita harus dididik, kita harus ada yang kasih tahu, kita harus ada yang memberitahu. Kita harus belajar kebenaran supaya kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga pikiran kita diperlengkapi dengan pengetahuan, dengan kebenaran-kebenaran, sehingga kita mengambil sikap, tindakan, berkata setiap hari dengan penuh kehati-hatian. Sehingga kita tidak menjadi seorang yang skandalon, ya. Itu yang Yesus katakan. Kemudian Yesus katakan di dalam ayat pertama, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
celakalah. Jadi ada hukumannya, saudara-saudara. Ya, kalau kita menjadi skandalon-skandalon di dalam perjalanan iman kita, kita menjadi skandalon batu sandungan kepada orang lain, ya, kita tidak mau mengampuni seperti yang Yesus katakan tadi. Nah, maka Yesus katakan celakalah, ya, celakalah, ya. Arti celaka ini adalah sorrow, ya, penderitaan. Ya, kita tahu saudara-saudara, orang yang menjadi batu sandungan, orang yang susah mengampuni, ya, hidupnya itu pasti susah. Hidupnya pasti merana, ya. Ada masalah-masalah di dalam kehidupannya karena ketidakrelaan, ketidakmauan untuk mengampuni, atau hidupnya melakukan banyak skandal, ya, menjadi batu sandungan buat orang lain. Hidupnya ini susah, ya. Yesus katakan celakalah dalam arti mengalami banyak kemalangan, ya, celaka besar, mengalami kesialan-kesialan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Jadi ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak menjadi skandalon atau orang-orang yang tidak mau mengampuni. Nah, jadi di dalam perikop yang kita pelajari pada video kali ini, cuma dua yang bisa kita tampilkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa yang baik atau apa yang jahat. Cuma dua itu aja yang bisa kita tampilkan. Ya, kita mau menjadi skandalon atau kita mau menjadi teladan. Cuma dua yang menjadi pilihan kita sebagai para hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Ya, kalau kita memilih skandalon, Yesus katakan celakalah engkau. Ya, ada hukuman berat, ada hukuman yang akan Allah sediakan kepada kita, pada orang-orang yang menjadi skandalon. Ya, tapi kalau kita menjadi teladan, Yesus akan memberkati kita. Kalau kita menjadi contoh teladan lifestyle yang baik, yang benar kepada orang-orang, maka ada berkat yang berlimpah yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh melakukan seperti yang Yesus perintahkan lewat Petrus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4 tadi dikatakan, jadilah teladan. Ya, kita harus sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mau menjadi skandalon, saudara-saudaraku. Ini adalah part pertama dari judul skandalon dan mengampuni ini. Di dalam part kedua nanti saya akan menjelaskan. Kalau kita perhatikan di ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Saudara-saudara, skandalon dan mengampuni ini bukan perkara mudah, saudara-saudara. Sehingga di dalam ayat-ayat di bawahnya, Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid dan dengan perumpamaan iman sebesar biji sesawi, ya, dan perumpamaan seorang hamba, ya. Di dalam video kedua nanti saya akan menjelaskan apa solusi yang Yesus berikan kepada murid-murid sehingga murid-murid berkata, Tuhan, kalau begitu tambahkanlah kami iman. Jadi murid-murid tahu bahwa untuk tidak menjadi skandalon dan mengampuni itu bukan perkara mudah. Karena manusia adalah manusia yang berdosa, saudara-saudaraku. Tapi Yesus memberikan solusi kepada mereka lewat dua perumpamaan. Apa maksud dari perumpamaan ini? Nanti akan saya jelaskan di dalam video yang kedua. Jadi saudara-saudara, tetap ikuti video-video di channel kami ini, di channel Elia Ministry Indonesia, sehingga teman-teman semua bisa terberkati. Terima kasih. Sekian dulu pemberitaan firman Tuhan di dalam video kali ini. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom Aleichem.